Halo sahabat Cek Fakta, apa kabar? Kali ini kita akan membahas sebuah kabar membanggakan dari pentas sepak bola Eropa, khususnya Liga Belanda atau Eredivisie. Seorang pemain keturunan Indonesia kembali mencuri perhatian. Iya, dia adalah Calvin Verdonk, bek kiri tangguh yang kini jadi pilar utama NEC Nijmegen. Dalam laga pekan ketiga Eredivisie musim 202 Mei tahun 2026, Verdonk tampil luar biasa. Bukan hanya menjaga pertahanan, tapi juga mencetak assist krusial yang membantu NEC menjaga rekor sempurna mereka. Hasilnya, NEC kembali merebut puncak klasemen dari PSV Eindhoven yang hanya sempat bertahan di singgasana selama 19 jam saja. Lalu, bagaimana jalannya pertandingan? Seberapa besar pengaruh Calvin Verdonk untuk kemenangan NEC? Dan apa dampak dari performa ini bagi sepak bola Indonesia? Mari kita bedah lebih dalam. NEC Nijmegen vs NAC Breda. Kemenangan meyakinkan pertandingan antara NEC Nijmegen dan NAC Breda berlangsung di Govaertsstadion, Minggu 24 Agustus tahun 2025. Sejak awal, atmosfer stadion sudah penuh semangat, apalagi NEC datang dengan modal 2 kemenangan besar di laga sebelumnya. Laga baru berjalan 8 menit, tuan rumah sudah mendapatkan keuntungan. Wasit menunjuk titik putih setelah Rio Hilen melakukan pelanggaran terhadap Caron Cherry di kotak penalti. Tanpa ragu, Cherry maju sebagai eksekutor. Dengan gaya unik tanpa ancang-ancang ia menendang bola ke pojok bawah gawang. Penjaga gawang NAC, Daniel Bielika, hanya bisa terdiam. Skor berubah 1-0 untuk NEC. Keunggulan ini membuat NEC semakin percaya diri. Mereka mendominasi penguasaan bola, membangun serangan dengan rapi, sekaligus menjaga lini pertahanan tetap solid. Hingga turun minum, skor tetap 1-0. Verdonk jadi motor gol kedua awal babak kedua menjadi panggung Calvin Verdonk. Baru 2 menit berjalan, ia menunjukkan kualitas sebagai bek kiri modern. Dari sisi kiri pertahanan, ia melepaskan umpan ke Basar Onal, winger muda asal Turki. Onal lalu melakukan aksi individu memukau, menggiring bola melewati satu pemain lawan, masuk ke kotak penalti, dan melepaskan tembakan dari sudut sempit. Bola meluncur deras dan tak mampu dibendung Bielika. Gol indah itu mengubah skor menjadi 2-0 untuk NEC. Assist itu menjadi catatan penting bagi Verdonk. Musim lalu, ia hanya mencatat 1 assist sepanjang Eredivisie. Kini, di pekan ketiga saja ia sudah menyamai torehan tersebut. Sebuah bukti bahwa kontribusinya terus meningkat. Gol penutup NEC, kolektivitas yang mengesankan. Gol ketiga lahir pada menit ke-78. Rojol Misijan mengirim umpan matang ke depan gawang, disambut dengan tenang oleh Vito van Kroij, pemain pengganti yang baru 7 menit masuk lapangan. Skor akhir 3-0 menutup laga. Kemenangan ini tidak hanya menunjukkan dominasi NEC, tapi juga menggarisbawahi kekuatan kolektivitas tim. 3 gol lahir dari 3 pemain berbeda, Cherry, Onal, dan Van Kroij. NEC bukan hanya bergantung pada satu bintang, melainkan pada kerjasama tim yang rapi. Statistik Calvin Verdonk lebih dari sekadar assist. Walau namanya tercatat sebagai pemberi assist, kontribusi Verdonk jauh lebih besar, menyentuh bola lebih dari 70 kali. Akurasi operan di atas 85%, mencatat 4 intercept sukses, melakukan 3 sapuan penting. Ini menunjukkan Verdonk bukan hanya bek yang fokus bertahan, tapi juga mampu membangun serangan. Ia menjadi contoh nyata bek kiri modern yang bisa naik turun dengan intensitas tinggi. NEC rebut puncak klasemen. PSV hanya 19 jam di atas. Kemenangan telak ini membuat NEC mengoleksi 9 poin dari 3 laga dengan selisih gol fantastis, 11. Mereka merebut puncak klasemen dari PSV Eindhoven yang hanya sempat berada di atas selama 19 jam. PSV memang menang 4-2 atas Groningen sehari sebelumnya, tapi selisih gol mereka hanya 9. NEC lebih unggul berkat konsistensi menang besar. 5-0 lawan Excelsior, 4-1 lawan Heracles, 3-0 lawan NAC Breda. Start musim ini benar-benar luar biasa untuk tim yang biasanya dianggap papan tengah. Makna besar bagi NEC dan Verdonk. Kemenangan beruntun ini memberi NEC lebih dari sekadar poin.
Mereka mulai dipandang serius sebagai pesaing papan atas. Pelatih Dirk Schroeder terbukti mampu meramu strategi yang efektif dengan memanfaatkan kekuatan kolektivitas tim. Dan di tengah sistem tersebut, nama Calvin Verdong semakin menonjol. Bukan hanya karena assist, tapi juga karena konsistensinya menjaga sisi kiri. Bagi Verdong, ini bisa jadi musim pembuktian untuk menegaskan dirinya sebagai salah satu bek kiri terbaik Eredivisie. Latar belakang Calvin Verdong membuat kisah ini semakin istimewa. Lahir di Belanda, ia memiliki darah keturunan dari Meulaboh, Aceh. Proses panjang akhirnya membuatnya resmi bisa membela timnas Indonesia sejak 2023. Kini, setiap kali Verdong tampil bagus di Eredivisie, publik Indonesia ikut bangga. Apalagi, ia bermain di posisi yang memang sering jadi sorotan. Bek kiri, peran krusial di NAC Nijmegen. Verdong sudah beberapa musim memperkuat NAC. Ia berkembang dari pemain pelapis menjadi salah satu pilar utama. Perannya makin jelas di bawah arahan Dirk Schroeder yang menggunakan formasi 3 back. Dalam sistem ini, Verdong mendapat kebebasan untuk naik membantu serangan. Itulah yang membuatnya bisa memberikan umpan kepada Onal saat tercipta gol kedua melawan Nena Cebreda. Dengan gaya bermain yang fleksibel, ia kini bukan sekadar pemain bertahan, tapi juga penghubung serangan di sisi kiri. Eredivisie 202 Mei tahun 2026, persaingan ketat. Musim ini, Eredivisie diprediksi sangat kompetitif. PSV Eindhoven datang sebagai juara bertahan dengan skuad solid. Ajax Amsterdam tentu berambisi bangkit. Feyenoord Rotterdam tetap menjadi ancaman. Dan kini, NAC Nijmegen hadir sebagai kuda hitam yang mengejutkan. Memang masih awal musim, tapi 3 kemenangan beruntun dengan margin besar bukan sesuatu yang bisa diabaikan. NAC sudah mengirim pesan. Mereka siap bersaing. Implikasi untuk Timnas Indonesia. Bagi Timnas Indonesia, performa Verdong di NAC adalah kabar positif. Dengan 10 caps Garuda yang sudah ia kantongi, Verdong diharapkan jadi andalan di sektor kiri. Persaingan di posisi itu cukup ketat dengan hadirnya nama-nama seperti Pratama Arhan. Tapi pengalaman Verdong di level Eropa jelas jadi nilai lebih. Jika ia terus tampil konsisten, posisinya di timnas hampir pasti aman. Kolektivitas NAC, kekuatan utama. NAC musim ini tidak bertumpu pada satu pemain. Lini serang mereka variatif, dengan Cherry, Onal, dan Van Krooij sama-sama mencetak gol. Di lini belakang, Verdong bersama Sandler dan Pereira mampu menjaga stabilitas. Kekuatan kolektif ini yang membuat NAC berbahaya. Lawan sulit menebak siapa yang akan menjadi penentu di tiap laga. Ujian berat menanti. Tentu, jalan masih panjang. Setelah menghadapi tim-tim papan tengah, NAC akan segera diuji oleh raksasa liga seperti Ajax, PSV, dan Feyenoord. Pertanyaan besarnya, bisakah mereka menjaga konsistensi? Jika NAC berhasil melewati ujian itu, bukan tidak mungkin mereka mencatat sejarah baru. Kemenangan 3-0 atas Nena Cebreda bukan hanya menambah 3 poin, tapi juga mempertegas identitas NAC sebagai tim yang solid, kolektif, dan berbahaya. Dan di balik itu semua, ada Calvin Verdong, pemain keturunan Indonesia yang kini semakin matang di Eropa. Dengan performa konsisten, Verdong berpotensi menjalani musim terbaiknya, baik untuk NAC maupun Timnas Garuda. Nah, sahabat Cek Fakta, itulah ulasan lengkap tentang kemenangan NAC Nijmegen di Eredivisie 202 Mei tahun 2026 pekan ketiga. Calvin Verdong kembali jadi sorotan berkat assist pentingnya, dan NAC pun berhasil mempertahankan rekor sempurna untuk kembali duduk di puncak klasemen. Bagi kita di Indonesia, ini lebih dari sekadar kabar Liga Belanda. Ini adalah bukti nyata bahwa pemain keturunan bisa membawa nama Indonesia harum di pentas Eropa. Pertanyaannya sekarang, mampukah NAC menjaga konsistensi hingga akhir musim? Dan bisakah Calvin Verdong terus tampil gemilang, bahkan menjadi tulang punggung Timnas Garuda? Kita tunggu jawabannya bersama. Terus ikuti Cek Fakta agar kamu tidak ketinggalan kabar terbaru, terverifikasi, dan mendalam seputar dunia olahraga. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.